Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, orang-orang Jokowi satu persatu kabarnya begitu kan, dapat info ya, dicopot satu persatu, akan dicopot satu persatu. Ini ngeri bos, siapa aja mereka, ada yang begitu mengejutkan ya. Salah satunya ya kalau ada reshuffle tahap pertama ini begitu kan ya, kabarnya Budi Ari bisa saja dicopot. Kenapa? Karena gerak-gerik Budi Ari ini sudah ketahuan sebagai menteri ya koperasi begitu kan ya. Dan kabarnya begitu, dan kabarnya ini Prabowo akan membuat 70.000 koperasi di desa ya, Desa Merah Putih ya, untuk butuh dana sekitar 350 triliun. Wah, uangnya siapa kira-kira? Ini menarik loh begitu kan. Kenapa harus Budi Ari dicopot begitu kan? Ya banyak alasan tentunya. Satu adalah kinerja mereka ya. Kinerja mereka ya menurut saya pribadi masih belum menunjukkan tanda-tanda terobosan baru ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Budi Ari. Yang sangat rasional di situ adalah ketika Budi Ari ini tidak dicopot, maka kemudian yang terjadi di situ adalah bisa saja ketika Prabowo membangun 70.000 koperasi di desa, maka bisa saja Budi Ari ini menempatkan orang-orang ya yang ada di desa. Yang jaga koperasi di desa mungkin ya sekitaran ya simpatisannya yang dekat dengan Jokowi. Ya bisa saja dengan Prajo ya, bisa saja menempatkan orang-orang PSI, ya bisa saja begitu kan. Kalau 70.000 desa lalu kemudian ditempatkan di situ begitu, maka yang jelas di situ adalah punya kekuatan bagi seorang Jokowi dan Gibran ya. Pada akhirnya di tahun 2029 maka yang terjadi di situ kekuatan Gibran semakin wow. Ini ya hitung-hitungan secara politisasi begitu ya. Tapi kita lihat saja ya kepentingan hanya untuk bangsa rakyat. Tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ketika ada isu-isu reshuffle begitu kan ya, seorang Budi Ari ini langsung menemui Jokowi. Ada apa? Minta bantuan atau apa? Maka yang jelas Menteri Budi Ari ini dicopot begitu kan ya. Skenario Jokowi ya capresan Gibran di tahun 2024 itu sudah berantakan bro. Kenapa bisa berantakan? Kita lihat saja tanda-tandanya banyak di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak heran begitu kan ya, satu persatu orang-orang orang-orang Jokowi ini dicopot. Ngeri kan pada akhirnya. Kalau ini dicopot, wah gerak-gerik mereka begitu kan ya, gerak-gerik mereka sudah kelihatan sekali begitu kan ya. Apalagi Prabowo membentuk 70.000 koperasi Desa Merah Putih ya, butuh dana 350 triliun. Uangnya siapa? Ya mau ngutang siapa? Uang mau dihutangin sudah banyak yang nganggur kok, banyak yang banyak yang bangkrut dan sebagainya begitu kan. Tidak heran ketika Jokowi dulu ya mengendorse 84 paslon di pilkada, ya berapa yang menang mereka? Itu sebagai bentuk modal. Kalau di endorse oleh Jokowi bukan tidak mungkin yang namanya balas budi bisa saja itu terjadi. Ngeri kan? Ngeri sudah bos. Makanya begitu kan, Prabowo jangan sampai kecolongan dua kali. Kalau Budi Ari ini tidak di reshuffle begitu di perdana ini begitu, maka yang jelas Budi Ari akan membangun kekuatan di bawahnya yang tentunya akan berpihak kepada Gibran. Sudah kelihatan langkah-langkah mereka begitu kan ya. Maka ini Budi Ari ini sekarang ini disorot di situ begitu kan ya, oleh media, oleh masyarakat, karena tanda-tandanya bisa saja Budi Ari ini dicopot atau di reshuffle atau diganti begitu kan ya, tanda-tandanya karena kinerja mereka ya. Yang kedua adalah bagaimana kinerja Budi Ari yang selama ini begitu kan ya, masih belum kelihatan tanda-tanda kesuksesan mereka. Tapi pada akhirnya ya, karena wakil menteri dari koperasi ini dari Partai Gerindra bukan tidak mungkin ini akan naik tahta. Akan naik level menjadi menteri, dan kalau ini didapat begitu kan ya, menteri koperasi ini didapat, maka yang jelas di situ adalah posisinya adalah Partai Gerindra. Ya diuntungkan bos. Ngeri kan pada akhirnya.
Inilah politik strategi di balik itu begitu kan. Jadi mengapa Budi Ari ini ya ngebet mau kabarnya mau di reshuffle begitu, salah satunya itu begitu kan. Ini pertimbangan. Ya biar tidak punya kesempatan lah sosok seorang Gibran. Kan itu. Bisa saja skenario-skenario dari Jokowi ya ini akan berantakan. Gibran bisa saja gagal. bisa saja gagal begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Budi Ari ini sekarang ini disorot begitu kan ya. Apakah ini nanti mau di reshuffle atau tidak? Tapi yang jelas tanda-tandanya sudah di depan mata begitu. Ya kabarnya ada 2 menteri juga kabarnya mau mundur begitu kan. Ada Sri Mulyani kabarnya begitu kan. Ada yang kemudian siapa lagi? Airlangga dan sebagainya begitu. Ini tidak heran begitu kalau sudah seperti ini mau bagaimana. Coba kita lihat begitu kan bagaimana seorang Prabowo begitu akan membangun bentuk 70.000 koperasi dana desa merah putih ya, koperasi desa merah putih butuh dana 350 triliun. Mau ngutang lagi, mau sana sini. Tapi secara logika begitu kan, kalau Budi Ari ini tidak di-reshuffle atau tidak dipecat atau tidak dicopot, maka kemudian Budi Ari akan membangun kekuatan yang sehingga menguntungkan pada sosok Gibran. Kenapa bisa menguntungkan sosok Gibran? Karena realitasnya di situ. Di tahun 2029 itu perlawanan Gibran terhadap Prabowo. Karena ini adalah kesempatan bagi seorang Gibran untuk maju sebagai presiden. Kenapa? Karena pengaruh Jokowi masih ada. Kalau nanti di tahun 2035 misalnya mau nyalon presiden, saya kira tidak ada pengaruh dari seorang Jokowi. Sehingga apa? Sehingga ya percuma mereka. Ini kalau kita buka data-data lama begitu kan. Data-data lama begitu bahwa seorang Jokowi sudah mengendorse berapa orang ya. Kabarnya sudah mengendorse 84 calon pilkada di 2024 ya, dan itu kalau menang ya bisa saja ada pengaruh besar dari seorang Jokowi begitu. Ini yang terjadi, Bos. Ini yang terjadi. Makanya jangan sampai ini menteri desa ini jangan sampai ya lolos mereka begitu kan. Kalau lolos wallahu alam ya bisa saja nasib Prabowo sudah sudah di tangan Gibran ya. Ini Budi Ari disorot juga dalam kasus judi online yang libatkan pegawai Komdigi begitu kan. Ya, tidak heran ketika punya rekam jejak yang tidak baik di situ, maka kemudian muncul satu persatu begitu kan ya, masalah-masalah besar. Artinya, saya menganggap hal inilah yang kemudian Prabowo jangan sampai kecolongan 2 kali. Bisa saja ini berantakan Jokowi, strategi Jokowi sekarang ini begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Dan itu tidak hanya tidak hanya satu persatu begitu kan ya, orang-orang Jokowi akan dipindah atau akan dicopot begitu kan. Bahkan ya Budi Ari ini sudah sebenarnya sudah kartu merah. Ya, inilah yang akan terjadi begitu. Saya berpandangan bahwa sangat potensi sekali begitu, seperti menteri desa misalnya, seperti menteri sosial itu sangat potensi sekali untuk bisa meraup orang-orang yang ada di bawah ya. Karena negara kita kalau sudah menjadi menteri pasti orang-orang mereka yang ditempatkan posisi yang di bawah. Pasti ya. Karena ini apa? Karena ini masih berlaku, Bro. Ya di negara kita. Makanya tidak heran kalau toh pada hakikatnya Budi Ari ini nantinya dicopot, maka ya skenario jadi seorang Jokowi akan berantakan. Dan bahkan satu sisi begitu kan ya, satu sisi begitu ya, orang-orang yang simpatisan Jokowi terus kemudian para pendukung Gibran akan berantakan satu persatu ya lawan Prabowo. Makanya Prabowo harus hati-hati betul begitu, karena Gibran ini sudah dipersiapkan di tahun 2029. Ngeri nih ya, ngeri sedap di situ begitu. Saya berpandangan bahwa Budi Ari ini nampaknya saya yakin begitu kan. Saya yakin ini akan dicopot atau diganti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.